Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman. Mahasiswa kelas berapa nih? Kelas apa ya? Banyak banget sih kelasnya. 87 ya, kelas 87 ya. 87 S1. Selamat bergabung di mata kuliah Ilmu Negara ya. Kita sudah pertemuan keempat sebenarnya ya, tapi ini kayak sebenarnya gini ya teman-teman ya. Link YouTube-nya sudah ada kan ya, link YouTube sudah saya share ke Mbak Adel ya. Nah, sebenarnya itu pertemuan keempat itu teman-teman bisa simak di link YouTube yang sudah saya upload ya. Nah itu sebenarnya dari kelas-kelas yang lain bisa pelajari, tapi memang saya tetap akan sampaikan ya di pertemuan kita ini. Nah, tapi ini mungkin agak sedikit melompat ya, karena nanti mungkin kita di pertemuan kelima nanti biar materinya juga lebih banyak. Nah ini saya sampaikan dulu materi yang relatif baru lah ini ya, kaitannya dengan negara dan hukum ya. Negara dan hukum ini sangat penting sekali ya. Sangat penting sekali untuk kita pelajari ya, karena ini merupakan dasar ya bagaimana kita ya sebagai mahasiswa hukum ya, tentunya juga nanti sebagai ya bagian dari masyarakat hukum Indonesia ya, kita bisa memberikan argumentasi ya, positioning ya, tinjauan ya, kajian secara yuridis ya kaitannya dengan negara dan hukum ya, kaitannya dengan negara dan hukum. Nah, permasalahan negara dan hukum ini ya teman-teman yang ingin kita bahas di dalam kuliah ilmu kenegaraan kita ini ya, ada sebuah permasalahan yang sangat mendasar ya, dan permasalahan ini tentunya sangat penting sekali ya, dan akan selalu ya menjadi pertanyaan ya, dan bahkan mungkin akan selalu kita temui ya, apalagi sebagai aparat penegak hukum ya, kita juga sebagai bagian ya dari penegakan hukum. Ada sebuah pertanyaan besar ya yang mendapat sorotan dalam teori-teori bernegara, dan kita akan nanti coba bahas ya, minimal kita serap dulu prinsip-prinsip dasarnya karena ini sangat fundamental sekali sebelum nanti ya kita melangkah ya di mata kuliah lain yang lebih dalam ya, kaitannya dengan hukum tata negara ataupun hukum administrasi negara. Pertanyaannya apa? Ya kaitannya dengan bahasan masalah negara dan hukum ya. Jadi masalah negara dan hukum ini ya yang menjadi sorotan ya dalam teori-teori bernegara ya, karena adanya problem ya, adanya sebuah problem ya, sebuah permasalahan ya dalam praktek ya. Apa itu permasalahannya? Ini ya, yang pertama, apakah dimungkinkan ya teman-teman ya, ini ya, kepencet tadi. Jadi apakah dimungkinkan atau tidak penyelenggara atau pelaksana negara tindak tunduk pada hukum, nah, gitu ya. Nah, ini kan sebuah pertanyaan yang sangat fundamental sekali ya, yang sangat mendasar sekali. Apakah dimungkinkan negara ya? Apakah dimungkinkan negara itu ya? Apakah dimungkinkan negara atau pelaksana negara tidak tunduk pada hukum? Nah, ini ya, ini sebuah pertanyaan mendasar nih ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa kasih jawaban ya, atau kasih komentar terhadap pertanyaan ini. Kira-kira dimungkinkan nggak negara atau pelaksana negara gitu ya? Pelaksana negara itu ya pemerintah gitu ya, eksekutif ya, badan-badan, kementerian, lembaga ya, aparat penegak hukum, bisakah
ya, bisakah menyimpang ya atau tidak tunduk terhadap hukum. Nah, ya. Ada yang mau kasih komentar nggak nih terhadap sebuah pertanyaan yang sangat mendasar ini? Atau kalau nggak mau di chat juga boleh ya. Boleh Bapak. Boleh, Isan ya? Ya Bapak. Siap. Kalau menurut saya negara harus tetap tunduk pada peraturan Bapak, soalnya peraturan dibuat untuk dipatuhi. Siap, mantap itu. Sebelahnya siapa tuh? Saya lagi di depan izin. Oke, nggak apa-apa. Tapi sambil ini ya, sambil nyimak ya. Oke, siap, mantap. Jadi itu ya, benar tadi dijawab oleh Mas Isan tadi ya. Izul Haq. Mantap. Jadi pertanyaan ini nanti akan kita bahas ya, prinsip-prinsipnya ya. Nah, kemudian seberapa jauhkah penyelenggara dapat menyimpang dari ketentuan hukum? Nah, ini juga sebuah pertanyaan ya, karena nanti ya kita pahami konsep hukum itu ya. Kita pahami konsep hukum itu ya. Kemudian apa yang disebut dengan prinsip rule of law. Ini mungkin sangat teoritis, tapi teoritis ini perlu kita pahamin ya, agar jangan sampai ya hal-hal yang sangat mendasar ini ya terlupakan, nanti akan mengakibatkan kesalahan dalam praktek gitu ya. Nah, yang ingin langsung saja ya. Nah, ini ya. Jadi saya ketengahkan dulu, saya sampaikan dulu ya segi teoritisnya ya teman-teman ya. Nah, yang pertama ya, pada dasarnya ya di dalam zaman modern ini ya, memang tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ihsan tadi ya, nah, penyimpangan tersebut tidak dimungkinkan ya. Tadi juga sudah disampaikan mengapa ya, karena hukum itu harus kita taati gitu ya. Karena hukum merupakan ya, mengapa hukum itu harus kita taati? Nah, ini juga sebuah pertanyaan mendasar ya. Dan ini sudah dijawab di sini. Karena hukum itu penjelmaan dari keinginan masyarakat. Nah, itu ya. Nanti kita hubungkan dengan teori ya, teori konsensus ya, atau teori perikatan masyarakat ya, sosial kontrak ya. Teori perikatan masyarakat. Kemarin kan sudah kita bahas timbulnya negara ya kan, timbulnya hukum ya, salah satunya ya berdasarkan teori perikatan sosial ya, kontrak sosial atau teori konsensus yang dikemukakan oleh ya Rousseau misalnya ya di masa zaman di sekitar masa pasca revolusi itu ya, pasca revolusi Prancis ya, Rousseau ya, kemarin sudah kita bahas. Nah, di situ ya menyatakan bahwa hukum itu adalah keinginan dari masyarakat. Ya, maka karena dia merupakan memang keinginan masyarakat dan kita tahu bahwa kedaulatan itu ada di tangan masyarakat, ada di tangan rakyat ya, maka seluruhnya ya merupakan kekuasaan tertinggi di zaman modern ini ya, di negara-negara modern. Itulah yang menjadi jawaban ya mengapa pada dasarnya ya, maksudnya pada dasar itu secara umum gitu ya. Tapi memang nanti kita akan melihat ya, ada situasi-situasi tertentu ya di mana hukum dapat memang disimpangi ya. Nah, kemudian ini salah satu contohnya ya, situasi ketika hukum pada saat itu dapat disimpangi, artinya dapat dikesampingkan gitu ya. Nah, ini ya, yaitu dalam sejarah kenegaraan ya. Kalau kita lihat secara sejarah ya, sejarah kenegaraan secara historis pernah terjadi ya. Ini pernah terjadi ya, bahkan selalu terjadi gitu ya pada negara yang baru ya, negara-negara yang sistem kedaulatan ya baru menjalankan sistem kedaulatan. Jadi bentuk baru ya. Misalnya sesudah pasca revolusi gitu ya, sesudah ada bentuk kedaulatan sebelumnya adalah kedaulatan raja ya, kemudian terjadi revolusi atau pergantian sistem ya menjadi kedaulatan negara atau kedaulatan rakyat. Nah, di sini kita lihat bahwa memang situasinya
ya situasinya pada saat ini, negara dan pejabatnya ya, karena di situ situasinya masih ya terjadi produk hukumnya pun masih baru ya, sehingga pengikatan terhadap produk hukumnya pun masih belum sempurna gitu ya. Nah, itu situasi ketika memang pada awal-awal terjadinya suatu negara. Ini bisa kita lihat di pelajaran di kuliah ilmu negara kita ini ya teman-teman ya. Nah, jadi secara secara umum gitu ya, ataupun pada kondisi yang sudah pada kondisi yang sudah stabil ya gitu ya, di zaman modern ya, hal-hal tersebut sudah tidak ada lagi atau tidak banyak gitu ya, jarang kita temui ya. Nah, yang perlu kita pahami ya teman-teman, di negara modern ada yang namanya forum ya, di dalam istilah ilmu negara ya, atau di dalam hukum tata negara disebut forum privilegiatum. Nah, ini cukup bahasanya cukup keren ya. Privilegiatum. Nah, ini kalau kita ingat-ingat ya, ini akan menjadi bekal kita. Apa tuh forum privilegiatum ya? Yaitu sebuah forum khusus ya bagi pejabat tinggi dalam pemeriksaan di pengadilan. Artinya gini ya, karena prinsip dari negara modern itu adalah kesetaraan ya. Kesetaraan antara masyarakat ya, rakyat dengan penguasa. Sebenarnya setara gitu ya, setara. Bagaimana ya konsep setara itu ya? Konsep setara misalnya kan kita mengenal misalnya equality before the law ya. Nah, salah satu implementasinya ya, konsep kesetaraan itu dibentuklah yang namanya forum privilegiatum di dalam konsep ilmu negara modern ya, yaitu agar para pejabat ya, penguasa ya, dapat dihadapkan juga di pengadilan karena melanggar hukum. Ini ya, itulah makanya tidak boleh dilakukan pelanggaran baik itu terhadap penguasa ya, negara ya, yang mengatasnamakan negara. Apa sih forum privilegiatum? Ini banyak ya. Nah, di dalam konteks tata negara Indonesia ya, misalnya ada yang namanya pengadilan ya tata usaha negara ya, di mana di situ pejabat ya dihadapkan ya di muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan ya kebijakan ya, keputusan ya, yang dia keluarkan gitu ya. Nah, kemudian selain itu tentunya banyak ya, selain di bidang tata usaha negara ya, juga di bidang pidana gitu ya, juga di bidang, bahkan di bidang perdata gitu ya. Mereka juga bisa digugat di perdata gitu ya. Dan juga bisa juga dihadapkan ya kalau misalnya ya dalam konteks pelanggaran yang berat gitu ya, pelanggaran HAM gitu ya, bisa juga dihadapkan ya dengan situasi ya peradilan HAM misalnya ya. Nah, itu ya suatu konsep negara modern ya, yang harus kita pahami ya, dan itu memang sudah menjadi bagian ya dari ilmu negara ya terkini yang berkembang ya, sehingga konsep ini harus senantiasa kita pegang bersama-sama. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ya teman-teman, hal-hal yang mempengaruhi prinsip tidak ada pengecualian dalam penaatan hukum. Nah, ini coba kita simak ya. Memang ini secara empiris ya, secara empiris itu maksudnya secara praktis ya, secara pengamatan indrawi ya, secara empiris ya, atau secara praktek ya, secara praktis ya, atau disebut juga secara ius, disebut juga ius operatum ya, ius operatum ya, bagaimana operasi dari sebuah hukum ya, pelaksanaan implementasi dari sebuah hukum. Di sini dinyatakan bahwa ada ya kondisi-kondisi ya yang memungkinkan ya ketidaktaatan kepada hukum ya. Apa itu ya? Misalnya ya, bagaimana konsepsi negara sebagai alat untuk melindungi ya
hak asasi para warga negaranya, ya. Nah, ya. Kemudian bagaimana sistem hukum yang dipergunakan untuk pencapaian keadilan kemakmuran. Nah, jadi kalau kita melihat ya ketaatan terhadap hukum, ya teman-teman ya, kita tidak bisa melihat dari ya pasal-pasalnya saja, ya. Kita tidak bisa ya melihat ya hanya berdasarkan ya bukti-bukti hukum saja, tapi ya di dalam khazanah ilmu negara yang sedang kita pelajari ini ya, salah satu bahasannya di sini membahas tentang kondisi ya yang mempengaruhi ya ketaatan terhadap hukum, salah satunya bagaimana ya hubungannya dengan negara ya dalam konteks perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan dalam konteks bagaimana negara bisa mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Nah, itu ya. Sekarang coba kita bahas ya lebih detail lagi. Jadi maksudnya apa ya? Jadi maksudnya ya dalam mekanisme hukum untuk mencapai keadilan ya, maka sistem hukum di sini ya kalau kita lihat ya dalam melaksanakan karena fungsi hukum itu kan sebenarnya untuk mencapai keadilan. Inilah fungsi hukum yang paling tinggi ya, bahkan lebih tinggi daripada fungsi hukum yang lain ya, yaitu fungsi hukum kemanfaatan dan fungsi hukum kemanfaatan ya, keadilan dan kepastian ya. Jadi yang fungsi hukum keadilan ini yang paling tinggi ya teman-teman. Nah, untuk mencapai keadilan ini ya kita lihat ya sub-sub ya ataupun bagian-bagian ya dari struktur hukum itu ya harus kita perhatian. Pertama adalah bentuk produk hukum yang digunakan ya. Bentuk produk hukumnya apa gitu ya? Apakah produk hukum itu ya merupakan produk yang benar-benar mengikat ya, produk yang benar-benar valid ya, produk yang benar-benar efektif ya. Yang kedua ya masalah kewenangan ya. Ini juga menjadi penting untuk tadi ya kaitannya dengan ketaatan terhadap hukum ya. Kewenangan pembentukan hukum, apakah prosesnya ya benar-benar dilakukan secara baik gitu ya, karena kita lihat ya banyak produk hukum yang setelah dia disahkan ya misalnya undang-undang gitu kan sudah disahkan oleh DPR ya, sudah diundangkan ya oleh presiden gitu ya di dalam lembaran negara gitu ya, yang seharusnya secara teori ya, secara fiksi hukum dia mengikat pada warga negara dan juga berdasarkan teori hukum itu merupakan keinginan rakyat, tapi pada faktanya ya kita lihat justru timbul penolakan yang masif gitu ya terhadap sebuah produk hukum dalam bentuk undang-undang ya yang dibuat oleh DPR. Nah, ini pun menjadi problematika ya. Artinya apakah proses lahirnya pembentukan hukum tersebut telah melalui ya melalui penyaluran ya politik hukum pemerintah dan kesadaran hukum dari masyarakat. Nah, itu ya, jadi teman-teman perlu pertanyakan ini ya. Memang membahas hukum itu luas ya, karena kita tidak hanya melihat dari segi pasal-pasalnya ya, kemudian unsur-unsurnya ya, tapi juga harus kita pandang ya dari segi tadi ya, dari segi empirisnya ya, atau dari segi ius operatumnya. Kemudian masalah pelaksanaan dan penegakan hukumnya ini juga ya harus kita bisa menjadi pertimbangan kita ya, karena ini sebuah permasalahan yang real. Bagaimana penegakan hukum itu ya sehingga masyarakat bisa tertib ya, dan juga masyarakat bisa ya melakukan penyelesaian atas perselisihan hukum. Apakah penegakan hukumnya itu sudah benar-benar dilaksanakan secara proper gitu ya, tidak dijadikan sebuah alat gitu ya, alat politik ya penegakan hukum, tapi dijadikan sebagai alat politik gitu ya penegakan hukum ya, tapi ya tidak murni hukum. Nah, ini yang harus menjadi sebuah pertanyaan, dan ini ada di dalam khazanah ilmu negara. Ya, ini memang luar biasa sekali ya ilmu negara ini, makanya diajarkan di semester awal ya, agar nanti sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih detail tentang pasal-pasal ya, tentang
unsur-unsur baik di bidang pidana, di bidang perdata ya ataupun di bidang hukum tata negara ya, hukum tata usaha negara ya, kita selalu ingat terhadap ilmu negara ini. Nah, dan yang terakhir ya, problem ya, permasalahan terkait dengan upaya hukum untuk mencapai keadilan ini adalah bagaimana tata cara ya penentuan keadilan ya, artinya bagaimana kekuasaan kehakiman ya, masalah lapisan dalam masyarakat yang mempunyai sangkut paut dengan ini, maksudnya adalah kehakiman dan unsur-unsur ya, unsur-unsur penunjangnya ya, seperti hakim, jaksa ya, termasuk polisi juga tentunya ya. Kemudian juga bagaimana pemberian bantuan hukum ya, dalam hal ini advokat ya. Di sini ya kita berhadapan dengan masalah due process of law dan juga masalah sarana hukum ya, Rechtsmittel ya. Nah, jadi harus due process of law-nya memang harus benar-benar baik ya, bagus ya. Kemudian juga sarananya juga ya, harus bagus ya, harus baik ya, harus efektif ya, sehingga upaya hukum untuk mencapai keadilan ya, dan pada akhirnya nanti ketaatan terhadap hukum itu bisa terwujud. Itu ya teman-teman ya, ini memang hal yang sangat sangat teoritis dan sangat ideal sekali ya. Tapi ini tentunya menjadi pegangan kita ya, karena kalau tanpa kita berbicara hal-hal yang sangat ideal ya, tentunya ya kapan lagi gitu ya kita memiliki tujuan gitu ya, tujuan ya. Makanya ilmu negara ini sebenarnya tujuan hukum itu ada di ilmu negara ini, karena tadi ya, hukum itu selain dia untuk mencapai kemakmuran, mencapai keadilan, juga untuk mencapai kemakmuran. Nah, jadi ini juga yang harus kita lihat ya. Selain tadi ya sub bagian hukum yang dapat kita lihat gitu ya, yang dapat kita kita pelajari ya untuk mencapai keadilan, juga bagaimana sistem hukum untuk mencapai kemakmuran. Nah, di sini kita baca dulu ya. Jadi dalam sistem hukum ya, untuk mencapai kemakmuran ya, untuk pencapaian kemakmuran, masalahnya, nah ini masalah yang problematik ya, ialah ya memilih sistem hukum yang efisien. Nah, ini harus menjadi pertanyaan terus ya, karena memang unsur efisien ini ya, jangan sampai terjadi inefisiensi, artinya hukum ya hanya hukum saja tapi tidak mencapai keadilan, tidak juga mencapai kemakmuran. Jadi di sini memang faktor sistem hukum yang efisien, misalnya ya sistem pembedaan hukum perdata dan hukum publik. Apakah ini sudah jelas gitu ya? Jangan sampai ya tidak jelas gitu ya. Yang mana perdata, yang mana publik gitu ya. Perdata bisa dimasukkan ke pidana, pidana hasilnya bisa dimasukkan ke perdata, karena tidak jelas ya. Artinya unsur kepastian tidak ada ya, unsur keadilan pun tidak tercapai ya. Di mana hukum administrasi, dan kemudian juga kita lihat hukum administrasi merupakan sarana utama ya, dan termasuk hukum publik ya. Jadi memang pembedaan hukum ya ini juga harusnya menjadi sangat bisa kita lihat gitu ya. Nah, sekarang masalah hukum publik yang utama ialah bagaimana menyalurkan ya kebijakan pemerintah ya dalam ketentuan hukum dengan tepat berpangkal pada public service atau social service state. Nah, ini ya, jadi negara modernnya, konsep negara modern adalah ya welfare state ya. Welfare state atau ya state service social service state. Inilah yang menjadi sebuah tujuan ya, tujuan dari hukum ya, termasuk tujuan bernegara. Nah, kalau tujuan ini belum tercapai, akhirnya ya kita pun memang tidak dapat mengharapkan ya kan suatu ketaatan yang maksimal ya terhadap hukum ya kan. Karena masyarakat akan melihat gitu ya, akan melihat ketaatan mereka terhadap hukum ternyata tidak menuju gitu kan kepada suatu sistem welfare state, ya akhirnya ini akan berimbas gitu ya, berimbas ya kepada sulitnya melakukan
penegakan hukum. Itu ya teman-teman. Jadi memang ini sangat harus perlu didalami ya pelan-pelan ya. Intinya adalah pertanyaan besar ya bahwa negara ya, aparat ya, kemudian penguasa ya, kemudian sub-sub ya, sistem dari negara memang tidak boleh ya bertentangan dengan hukum atau menyimpang dari hukum, tapi pertanyaan besarnya lagi terkait dengan ketaatan terhadap hukum ya yang harus menjadi harus menjadi perhatian kita semua adalah apakah ya hukum tersebut ya sudah benar-benar ditujukan untuk pencapaian keadilan ya dan juga untuk pencapaian kemakmuran ya, karena dua tujuan hukum itu ya yang nanti akan sangat menentukan bagaimana negara ini ya bisa mencapai ya tujuan ataupun efisiensi tadi ya, efisiensi di dalam penegakan hukum. Nah, kemudian kita coba gali ya sebuah prinsip yang sangat luar biasa ini ya, yang ini dikenal ya di dalam berbagai ya bahasan-bahasan teoritis ya terkait dengan negara dan hukum ya. Ini ada dua pandangan besar ya yang dianut ya baik di sistem Eropa kontinental ya maupun di sistem Anglo-Saxon ya. Ini ada dua istilah ya, ada dua istilah. Pertama ya kaitannya dengan negara dan hukum ya yang kita bahas di dalam pertemuan ini disebut dengan negara hukum atau Reich bacanya, Reichsstaat ya atau Reichsstaat ya. Nah, negara hukum. Ini konsep yang ya istilah yang berkembang di negara-negara Eropa kontinental ya atau civil law ya. Sedangkan di konsep negara-negara Anglo-Saxon ya itu memang lebih dikenal dengan istilah rule of law ya. Dikenal dengan istilah rule of law. Nah, sekarang apa perbedaannya ya? Di sini mengenai negara hukum ya telah diuraikan ya. Kita kan sudah menguraikan ya Reichsstaat itu di kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, sedangkan prinsip rule of law ini ya pada umumnya mendasarkan pada supremacy of law ya, equality before the law dan constitution based on human right. Ini ya teman-teman ya. Tiga ya bisa dikatakan tonggak lah gitu ya, tiga tonggak atau tiga pilar ya, tiga tonggak atau tiga pilar ya yang menjadikan ya ide dasar hubungan yang ideal ya antara negara dan hukum ya, yaitu konsep rule of law ya, yang mana itu mendasarkan pada supremacy of law ya, equality before the law dan constitution based on human right ya, as fundamental rights atau civil right ya. Ini yang harus sama-sama kita pegang dan ini sangat penting sekali ya sebagai ya fondasi ya, sebagai fondasi ataupun sebagai ya pijakan ya, batu pijakan kita yang pertama ya di dalam kita belajar ilmu hukum ya. Itu ya teman-teman ya. Ini mengenai konsep rule of law ya ataupun konsep Reichsstaat ini banyak tentunya nanti ya dikemukakan oleh berbagai pandangan dari tokoh-tokoh gitu ya. Teman-teman bisa baca bukunya ya, misalnya di bukunya Philippus Hajon ya. Philippus Hajon di dalam bukunya perlindungan hukum bagi masyarakat ya. Jadi teman-teman bisa baca bukunya Philippus Hajon
yang judulnya perlindungan hukum bagi masyarakat ya, perlindungan hukum ya bagi masyarakat, bagi rakyat, perlindungan hukum bagi rakyat ya, bagi rakyat Indonesia ya, bagi rakyat Indonesia. Philippos M. Hajon ya, Bina Ilmu Surabaya 1987 ya. Atau teman-teman juga bisa baca bukunya Azhari, Negara Hukum Indonesia ya. Itu ya teman-teman. Jadi tadi memang ya bertumpu kepada prinsip equality before the law, kemudian konsep apa tadi? Supremacy of law dan constitution based on human right. Itu yang harus kita. Nah, sekarang bagaimana implementasinya ya dari konsep rule of law ini, atau bagaimana cara kita ya mengembangkan konsep rule of law ya. Maka kaitannya dengan konsep rule of law atau Rechtsstaat tadi ya, di sini kita harus kaitkan dengan yang namanya jaminan kelangsungan hidup suatu negara gitu ya. Karena nanti ya kita harus berpikir sangat dalam sekali, sangat panjang sekali ya, sangat filosofis sekali. Kalau hukum ini ya kita permainkan gitu ya, kalau hukum ini ya kita jadikan alat ya untuk suatu kepentingan ya, kalau hukum itu tidak dilaksanakan berdasarkan konsep rule of law ya, berdasarkan Rechtsstaat ya, yaitu equality before the law, kemudian tadi prinsip supremacy of law dan juga prinsip human right ya, maka ya ini akan membahayakan ya eksistensi ataupun jaminan kelangsungan hidup satu negara ya. Nah, ini akan kita dalami, ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Sekarang apakah kelangsungan hidup suatu negara itu ya? Apakah suatu negara memang bisa bubar gitu ya? Ya, ini kita bicara secara ilmu negara gitu ya. Kita tidak berbicara berdasarkan suatu omong kosong ya, tapi ini suatu ilmu ya yang memang sudah dikemas ya, sudah secara sistematis. Yang pertama ya, kelangsungan hidup suatu negara merupakan permasalahan ya yang timbul karena adanya pemikiran tentang bagaimana caranya agar pencapaian tujuan negara pada umumnya bersifat dinamis dan berkembang terus ya. Ini luar biasa emang ilmu negara ini ya. Kemudian dapat dicapai dengan cara ya tahap demi tahap ya, tanpa ada hambatan ya, tanpa ada hambatan bagi ya dan dari segi kelangsungan organisasinya ya, itu ya. Jadi bagaimana negara ini bisa mencapai tujuannya secara dinamis, berkembang tanpa ada hambatan ya. Kemudian dengan kata lain, bagaimana organisasi negara dapat lestari ya, dan adanya kelestarian dalam pencapaian tujuan negara. Ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Ini sangat penting sekali ilmu negara kita pelajari, karena ini nanti ya kita akan menjadi ya negarawan tentunya ya. Mengapa kita bisa menjadi negarawan dengan belajar ilmu negara ya? Karena kita akan disuguhi ya teori-teori, pemikiran-pemikiran ya, pandangan-pandangan ya dari para negarawan ya, ahli-ahli filsafat yang memang dia sudah mendalami tentang ilmu negara. Salah satunya ini tentang kelangsungan hidup suatu negara. Nah, dalam pengertian kelestarian ini ya, dalam pengertian kelestarian ini adalah ya mengapa apa yang dimaksud dengan kelestarian ya atau kelangsungan ya hidup adalah suatu proses yang wajar ya, sesuai dengan yang telah ditentukan ya dan dinamis ya. Jadi ada yang disebut dengan lestari, ada yang disebut dengan langgeng. Jadi harus dibedakan ya, istilah lestari ini berlangsung secara proses yang wajar ya. Nah, kalau langgeng artinya langgeng ya, ini maksudnya adalah suatu yang statis. Yang sedangkan yang di dalam konsep ilmu negara yang diinginkan ya, ketahanan suatu negara, kelangsungan hidup suatu negara adalah suatu perkembangan yang dinamis. Dan yang lebih penting lagi ini ya teman-teman ya, ini sangat penting sekali ya, dan memang harus kita tanamkan sejak awal, tidak digunakannya ya kekuatan atau paksaan sebagai sarananya ya. Ini karena tadi kita kaitkan ya dengan teori kemakmuran ya, kalau negara ini sudah makmur ya artinya masyarakat juga yakin ya dan percaya bahwa memang mereka akan digiring ke arah kemakmuran, ke arah keadilan ya. Nah ya, itu akan menjadi ya kan sebuah pondasi ya, sebuah syarat ya adanya ketaatan terhadap hukum ya. Maka memang di sini ya secara teori ya ilmu kenegaraan ya, untuk mencapai kelangsungan hidup suatu negara ya dan mencapai tujuannya secara dinamis, di sini seharusnya ya
ya penggunaan paksaan atau kekerasan, ya model-model seperti itu sudah tidak relevan lagi untuk sebuah konsep negara modern. Nah, ini yang harus benar-benar teman-teman bisa pahami. Memang ini sangat teoritis ya, mungkin pada kondisi-kondisi tertentu di lapangan ini menjadi sebuah hal yang problematik, tapi minimal ya kita sudah bisa memahami secara konsep ilmu negara yang sangat konsep ilmu negara yang sangat luhur ya, dan berasal ya dari sebuah perjalanan panjang sejarah tentunya ya, bukan didasarkan ya atas pendapat-pendapat yang bersifat sesaat ya, kepentingan-kepentingan sesaat. Tentunya di sini kita harus pahamin ya yang namanya penggunaan kekuasaan, penggunaan kekerasan ya ataupun paksaan ini memang di dalam konsep negara modern itu sudah sangat jauh gitu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami dulu ya. Nah, kemudian bagaimana untuk menjamin kelestarian hidup negara? Nah, teman-teman nanti bisa minimal bagi ya ataupun minimal tahu 3 poin ini, yaitu menjamin kelangsungan hidup negara ini dari segi yuridis ya atau jaminan yuridis, kemudian dari segi jaminan politis, dan dari segi jaminan sosiologis ya teman-teman semua ya. Ini minimal kita mengerti dulu konsepnya ya, karena bukan tidak mungkin ya suatu saat ya kita akan ya menjadi orang-orang yang terlibat gitu ya di dalam sebuah pengambilan kebijakan gitu yang bersifat strategis ya, yang berkaitan dengan jaminan kelestarian hidup negara. Maka kita pahami dulu dari segi teoritisnya ya, di dalam ilmu negara ya, dalam teori kenegaraan ya. Teori kenegaraan ini maksudnya ilmu negara ya, yang diungkapkan oleh para ya ahli-ahli negara, ahli-ahli ilmu negara atau negarawan ya. Ini membagi ya jaminan kelestarian hidup negara ini ke dalam 3 jaminan, yaitu jaminan yuridis, jaminan politis, dan jaminan sosiologis. Hal ini paralel dengan ajaran tentang berlakunya hukum ya, yang mengisyaratkan berlakunya hukum itu memang secara 3 ini ya, yuridis ya kan, sosiologis, dan filosofis ya. Nah, yang pertama jaminan yuridis ya. Ini yang harus benar-benar kita jalankan gitu ya, agar tadi ya, jaminan apa? Jaminan kelangsungan ya, kelangsungan, kelestarian ya suatu negara itu bisa terwujud ya. Maka di sini kita jamin, kita laksanakan yang namanya jaminan yuridis. Berupa apa? Ya pertamanya suatu tata hukum yang logis. Jadi ya, ini penting sekali ya tata hukum yang logis ini ya, karena hukum itu ya tidak lain dan tidak bukan ya harus logis gitu ya. Harus logis hukum itu ya, tidak boleh hukum itu ya bertentangan dengan logika gitu ya, tidak terlalu berlebihan gitu ya, terlalu dipaksakan ya, kemudian juga tidak konsisten. Harus ada tata hukum yang logis, tata hukum yang konsisten ya, dengan ide bernegara dan sumbernya ya. Jadi harus jelas sumbernya gitu. Sumbernya ya tentunya kalau kita negara Indonesia ya bersumber dari Pancasila ya sebagai sumber hukum tertinggi ya. Dari situ kemudian lahir produk-produk hukum turunannya ya, sehingga tata hukumnya bersifat logis dan konsisten. Nah, kemudian harus ada ya yang namanya jaminan ya pengawasan menurut hukum ya, yang dengan sendirinya mengisyaratkan adanya lembaga pertanggungjawaban ya. Jadi apa namanya negara ini ya, para penegak hukumnya, para orang-orang yang berkecimpung ya di dalam hukum ya, semuanya harus diawasi ya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan ya, dipertanggungjawabkan ya di ranah hukum ya, yaitu di pengadilan gitu ya, ketika ya penegakan hukum tidak tepat gitu ya, dan itulah akan menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Karena kalau ini tidak ada ya akhirnya ya bukan tidak mungkin ya, lambat laun negara ini menjadi semakin hilang kepercayaannya ya, akhirnya ya sebagaimana teori ilmu negara yang kita pelajari ini ya, negara menjadi tidak lestari ya. Nah, ya ini kita kaitkan ya, makanya ini sangat penting sekali ya teman-teman ya, minimal kita bisa menjadikan ini sebagai ya sebuah sebagai sebuah
pegangan ya buat kita semua. Kemudian pengawasan dan pertanggungjawaban tersebut ya mengharuskan adanya aturan yang pasti dan tegas ya tentang lembaga atau badan yang melaksanakannya ya. Di samping itu bidang yang lazim diatur ya, bidang yang lazim diatur dalam hal mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban ke dalam suatu tatanan hukum ialah pengawasan di bidang politis ya, keuangan ya, dan pengawasan di bidang pribadi yang mencakup hal perdata dan pidana ya. Jadi maksudnya di sini adalah bidang-bidang tersebut ya menjadi fokus pengawasan ya dan pertanggungjawaban. Kemudian adanya perumusan tentang sarana ya, Rechtsmittel, serta jaminannya bahwa sarana hukum tersebut dapat dipergunakan atau dimanfaatkan. Ya, itu ya artinya di sini ya maksudnya dari jaminan yuridis ini ya maksudnya adalah apa? Penegakan hukum tentunya, penegakan hukum ya, law enforcement ya yang ya logis ya, konsisten ya, kemudian dapat dipertanggungjawabkan ya kan. Nah, itulah akan menjadi terkait sekali dengan jaminan kelangsungan hidup ya atau kelestarian hidup suatu negara. Nah, kemudian ini memang tidak terkait dengan hukum ya, tapi ya karena hukum juga tidak lepas dari politik ya, maka di sini perlu kita bahas juga ya di dalam ilmu negara ini jaminan politis. Apa itu jaminan politis ya? Jaminan politis untuk kelangsungan negara ya. Ini juga sangat penting ya, yaitu pembinaan iklim politik ya yang menunjang ide bernegara suatu bangsa ya. Walaupun merupakan suatu unsur yang mutlak bagi negara bahwa harus memiliki pemerintah yang berdaulat keluar dan ke dalam ya, namun tidak boleh melupakan kekuatan yang nyata di masyarakat. Nah, ini ya teman-teman ya, ini penting sekali. Ini ada di dalam ilmu negara ya, ilmu teori kenegaraan yang sedang kita pelajari ini. Jadi walaupun negara ini memang dipimpin oleh pemerintah ya secara yuridis ya, secara de facto ya berdaulat ya keluar dan ke dalam, namun kekuatan yang ada di masyarakat ya real ya Machtfaktoren ya real Machtfaktoren ya yang dalam batas tertentu berakar pula di masyarakat. Ini pun harus kita pertimbangkan. Artinya ya kepemimpinan tradisional ya, masyarakat di grassroots ya yang walaupun secara formal dia tidak pemimpin tapi ya secara nyata dia memegang ya kepemimpinan di masyarakat secara real ya. Nah, kekuasaan yang ada di masyarakat ini lazimnya dipegang oleh informal leader ya. Ini merupakan jaminan politis ya. Ini harus benar-benar disikapi dengan sangat dewasa ya, terutama oleh para pengambil kebijakan ya. Ilmu negara sudah kita pelajari ya, tentunya ini akan menjadi bekal kita suatu saat kelak gitu ya kalau kita ya dihadapkan ya kepada situasi ini. Artinya kita pahami harus ada jaminan politis ya, bagaimana mengkondisikan ya iklim politik ya yang menunjang ya, kemudian juga ya para pemegang ya kekuasaan ataupun kepemimpinan informal ya, baik di bidang kerohanian ya, pendidikan ya, bisa juga ya di bidang perdagangan dan lain-lainnya. Ini juga menjadi ya bagian yang harus menjadi perhatian dalam rangka menjamin kelangsungan bernegara. Jadi itu ada di dalam teori ilmu negara. Nah, masih terkait dengan jaminan politis gini ya. Di sini timbul masalah pengukuran terhadap pandangan hidup yang berlaku di masyarakat, yaitu semacam filosofise Gelding di bidang hukum. Di bidang teori bernegara, baik pemimpin formal maupun informal harus dikuasai oleh satu ide bernegara. Nah, ini penting ya teman-teman ya. Ide bernegara kita apa ya, Pancasila itu ya. Itu sudah menjadi harga mutlak gitu ya, karena dilahirkan gitu kan melalui sebuah proses yang oleh para pendiri bangsa kita ya, dan sebagai konsensus
bangsa ini gitu ya. Pandangan hidup bernegara ya apabila memang negaranya ingin lestari. Dalam hal ini ya Weltanschauung ya menunjukkan ada dua aspeknya. Weltanschauung ini apa tadi? Pandangan hidup bernegara ya. Ada dua aspek ya menurut hemat kami ini penulisnya itu adalah ya jadi teman-teman bisa lihat di bukunya Profesor Padmo Wiono ya, Profesor Padmo Wiono ya, yaitu ilmu negara ya, Profesor Padmo Wiono ya. Nah, dia terkait dengan pandangan hidup negara. Nah, ini sangat penting sekali agar kita memiliki apa tadi landasan filosofis ya yang benar dalam hal jaminan politis ini, yaitu adanya ukuran pembenaran yang bersifat absolut ya. Artinya ada ketentuan yang bersifat universal pada satu pandangan hidup ya. Dan alhamdulillah kita sudah memilikinya, yaitu tadi yang kita Pancasila itu tadi. Kemudian kalau di bidang hukum misalnya adanya sumber kekuasaan, keadilan dan lain-lain. Yang kedua ya, adanya pembenaran relatif pada suatu pandangan hidup yang bergantung pada tempat dan bangsa. Ukuran ini dapat memberikan legitimasi ya kepada para pemimpin baik formal maupun informal bahwa mereka memang memimpin sesuai dengan legitimasi tersebut. Ya, jadi memang selain hal-hal yang bersifat absolut ya, ada yang bersifat pembenaran relatif juga ya dari suatu pandangan hidup ya tergantung pada tempat dan bangsanya ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini terkait dengan pandangan hidup yang dikemukakan di dalam ilmu negara ya. Jadi secara teknis aspek ini disebut sebagai sosial legitimirung ideologin ya, atau disebut juga sebagai political myth ya, political doctrine ya, political ideologi atau political formula. Kedua hal di atas ya di dalam teori kenegaraan sebagai ukuran untuk membina iklim politik yang akan memberikan jaminan pada kelestarian hidup. Jadi harus ada ya pandangan hidup yang bersifat absolut ya, yang artinya memang universal ya. Tapi memang pada satu kondisi juga harus ada yang bersifat relatif ya, yang bisa diakomodir tergantung pada tempat dan bangsa atau golongan yang ada di suatu negara ya. Kira-kira itu ya, ini memang sangat mendasar sekali ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, teman-teman, ini sangat penting sekali juga ya, selain jaminan hukum atau yuridis dan juga jaminan jaminan politik ya, kita juga harus membahas ya, harus bisa ya memberikan jaminan sosiologis untuk kelangsungan negara ya. Apa itu jaminan sosiologis? Yaitu penerimaan dari masyarakat luas terhadap ide bernegara ya. Apakah ide bernegara tersebut memberikan harapan yang nyata ya akan tercapainya kepentingan rakyat ya, sebagai ya bagaimana yang terumus dalam tujuan bernegara. Secara agak negatif ya, dilihat dari sudut status positif pada warga negaranya, jaminan sosiologis ini berkisar pada pertanyaan apakah ide negara tersebut bermanfaat bagi rakyat banyak ya. Artinya di sini ya jaminan kelestarian ini ya harus lazimnya ditulis dalam hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Jadi memang ini nanti kaitannya dengan konstitusi ya. Tiga konstitusi itu ya dibuat ya untuk menjamin ya kan hal-hal yang bersifat penting ya, yang bersifat ideologis, yang bersifat fundamentalis ya, yang bersifat yuridis tadi ya, politis dan sosiologis itu ya, agar menjamin suatu kelangsungan hidup bernegara memang harus dirumuskan ya di dalam konstitusi. Seperti misalnya konstitusi kita ya, kaitannya dengan ideologis sudah jelas. Konstitusi kita ya menyampaikan ideologi bangsa ya, Pancasila ya, ketuhanan ya kan, berdasarkan ya ketuhanan yang Maha Esa ya. Kemudian dari segi politis ya sudah disampaikan juga di Undang-Undang Dasar kita, yaitu demokrasi ya kan, dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian dari segi sosiologis ya, misalnya dalam hal ekonomi ya, Indonesia juga menganut keadilan sosial ya bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ini sudah
ya sudah dicantumkan di dalam hukum dasar tertulis. Tinggal bagaimana ya implementasinya, ya pelaksanaannya, dan inilah yang akan menjadi ya hal yang sangat urgent sekali, yang sangat menentukan sekali ya terhadap kelangsungan hidup negara. Jadi kata-kata NKRI harga mati itu ya harus kita lihat dari konsep ilmu negara, ya bukan hal yang hanya slogan-slogan ya, tapi memang harus ya, terutama ya bagi para pemangku kepentingan, ya harus benar-benar dilaksanakan ketiga jenis jaminan ini. Jaminan yuridis ya, hukum yang benar-benar logis ya dan konsisten serta equality before the law, kemudian jaminan politik, suasana politik yang kondusif ya, tidak ya menekan satu golongan tapi kemudian berpihak kepada golongan yang lain, pemimpin informal itu ya semuanya harus dirangkul ya agar sama-sama mendukung tujuan negara. Yang terakhir adalah jaminan sosiologis, yaitu bagaimana masyarakat ya bisa ya kita gandeng bersama-sama ya untuk menciptakan ya suatu ya sudut pandang yang yang sama gitu ya menuju kepada tujuan bernegara. Nah, itu kali itu teman-teman ya. Ini sih mungkin teman-teman bisa baca ya tentang terjadinya negara. Memang sebelumnya juga sudah sering kita bahas ya kan di slide-slide sebelumnya ya tentang terjadinya negara ya. Ini juga saya ambil dari bukunya Profesor Padmo Wahyono, Fakultas Hukum UI tahun 1966. Ini buku yang sangat lama sekali. Dan memang ilmu negara ini ya relatif bahan-bahannya dari sumber-sumber yang cukup lama gitu ya. Seperti misalnya bukunya CST Kansil ya yang juga saya jadikan rujukan ya. Karena memang dia mengandung filosofi-filosofi dasar sekali ya yang relatif perubahannya memang tidak terlalu banyak. Beda mungkin dengan hukum administrasi negara karena dia sifatnya ilmu hukum yang lebih praktis ya, yang lebih konkret ya, memang selalu berkembang gitu ya, dan perkembangannya sangat dinamis sekali ya. Sedangkan ilmu negara ini kan lebih kepada teoritis ya, kemudian juga lebih kepada historis ya, dan juga filosofis, sehingga memang ya sebenarnya relatif lebih ya buat saya sendiri sebagai pengajar ya relatif lebih mudah gitu ya, karena update-nya sebenarnya tidak terlalu dinamis ya seperti jenis-jenis ilmu hukum yang lebih praktis. Jadi ini silakan nanti untuk terjadinya negara teman-teman bisa lihat di bukunya ataupun di slide-slide sebelumnya kan sudah masih ingat ya yang namanya fase material ya, kemudian ada yang namanya fase formil ya. Saya kira itu ya teman-teman ya, ini memang sangat luar biasa sekali untuk slide yang pertemuan keempat ini nanti akan saya share juga ya. Yang pertemuan keempat ini sih tidak mungkin ini saya bahas sedikit ya karena itu sudah ada di YouTube ya. Nanti teman-teman silakan kalau mau silakan disimak di YouTube saya ya. Yaitu kaitannya dengan unsur-unsur negara ya. Ini memang sudah sering kita bahas ya di dalam kuliah ilmu negara ini. Ini ya. Nah, dan rekamannya sudah ada di YouTube ya yang saya upload ya di kelas-kelas yang sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat lah unsur-unsur negara ya. Dan ini juga sebenarnya penting ya. Jadi untuk kita mengatakan ya negara, sebenarnya negara itu ya tidak hanya pemerintah ya. Kadang-kadang karena kita sebagai bagian dari aparat, sebagai pemerintah, kita lupa gitu ya bahwa negara itu ya bukan hanya aparat ya, bukan hanya pemerintah ya, bukan hanya eksekutif, tapi kita lihat ada unsur bangsa di sini. Artinya rakyat ya justru ya dalam kaitannya dengan pengertian negara ya, rakyat inilah sebenarnya ya yang paling berdaulat ya. Sehingga dikatakan ya bahwa Staatsvolk ya, yaitu keseluruhan rakyat ya yang sadar akan bernegara. Kemudian juga kaitannya dengan negara ya, tadi kita sudah bahas tentang negara, tapi kita jangan lupa tentunya unsurnya yang kedua adalah unsur wilayah ya. Wilayah ini kalau dibahas sangat luas sekali ya, teman-teman. Jadi unsur wilayah itu ya, kalau secara ilmu negara dia diartikan sebagai kekuasaan
satu-satunya suatu tempat wilayah yang kekuasaan negara hanya ada, tidak ada kekuasaan lain selain kekuasaan negara yang bersangkutan. Ini definisi teoritisnya ya. Kemudian juga kaitannya dengan wilayah di sini adalah yang secara efektif diakui ya sebagai wilayah yang bersangkutan ya, atau dikatakan juga sebagai Lebensraum, yaitu ruang hidup suatu negara. Tapi kalau dikaitkan dengan hukum gitu ya, dari segi hukum yang dimaksud dengan wilayah ini ya teman-teman, itu adalah ruang ya, bisa dikatakan sebagai wilayah hukum ya, wilayah hukum. Wilayah hukum ini ya, yang disebut dengan istilah wilayah hukum itu tidak hanya wilayah dalam pengertian ruang ya, tapi juga menyangkut orang ya. Orang ini maksudnya subjek gitu ya. Subjek ya. Subjek ya. Person ya, orang, subjek yang dia itu masih dapat dilakukan penegakan hukum atau terkait dengan suatu sistem hukum ya, atau dengan negara ya, dengan suatu negara ya. Maka bicara tentang wilayah ini bisa sangat bermacam-macam ya konteksnya ya, kaitannya dengan ilmu negara ya, kaitannya dengan ilmu negara. Ya teman-teman. Bisa juga dikaitkan dengan bidang ya. Jadi di sini ada istilah juga bidang ya, bidang ya. Nah, kemudian konstitusi ya. Teman-teman bisa nonton di YouTube ya. Tapi ini mungkin saya jelaskan sedikit. Untuk konstitusi ya yang akan kita bahas ya. Ini adalah ya mengenai isinya gitu ya. Apa sih yang diatur ya di dalam konstitusi ya. Jadi konstitusi itu ya, kita lihat di sini isinya ya, selain yang bersifat fundamental bagi struktur organisasi negara, juga tentunya adalah mengatur aspek-aspek kehidupan bernegara dan rakyatnya, yaitu politik ya, Polek Sosbud Han Kam ya, luar negeri dan lain-lain. Dari sini ya kita dapat menyimpulkan apa sih sesungguhnya konstitusi itu ya. Jadi konstitusi itu kalau kita ditanya apa konstitusi itu, kita dapat menjawab yaitu tata cara bernegara suatu bangsa ya. Tata cara berbangsa suatu negara. Tapi yang perlu dipahami oleh teman-teman, konstitusi ini tidak hanya yang bersifat tertulis, ada juga yang tidak tertulis ya, atau kebiasaan ya, atau juga disebut sebagai konvensi ya. Nah, itu sudah punya, saya kira teman-teman sudah pernah pelajari ya sama-sama itu ya. Konstitusi saya kira ini nanti teman-teman bisa nonton lagi, bisa simak lagi di YouTube. Nah, kriterianya di sini ya, maksudnya kriteria konstitusi itu apa ya? Maksudnya adalah ada ya dalam hal ini yang dianggap penting oleh rakyat banyak, kemudian dimasukkan ke dalam konstitusi atau disebut dengan relative ring proses ya, yaitu suatu proses bagaimana ya memasukkan ya hal-hal yang fundamental ke dalam isi suatu konstitusi. Ya, saya kira ini bisa dibaca. Kemudian pembagian konstitusi. Nah, ini mungkin sangat penting ya, teman-teman, dalam khasanah ilmu kenegaraan kita mengenal dua jenis konstitusi ya. Yang pertama adalah konstitusi murni ya, artinya betul-betul penjelmaan ide suatu bernegara ya, lazim disebut sebagai konstitusi murni ya, atau norm laws macht ya. Nah, ini adalah konstitusi yang bersumber ya dari falsafah hidup yang terpancar ya ke suatu pandangan atau ide bernegara. Inilah konstitusi yang ideal ya. Dan kita harapkan inilah konstitusi kita ya, dan harus kita jaga agar konstitusi kita itu benar-benar sebuah konstitusi yang ya cerminan dari ide falsafah hidup bernegara ya. Nah, jangan sampai terjadi ya jenis konstitusi yang kedua yang disebut dengan konstitusi buatan ya, atau prefabricated constitution ya, di mana kekuasaan bersandar pada konstitusi negara lain
Ya, dalam hal ini misalnya di dalam khasanah ilmu negara, teori kenegaraan kita mengenal yang namanya negara boneka ya. Yaitu konstitusinya hanya akan merupakan suatu ya match logic ya, norm logic, artinya hanya ya bersandar kepada konstitusi lain ya atau prefabricated constitution, konstitusi negara boneka. Nah, ini ada dia di dalam ilmu negara. Nah, artinya ini merupakan suatu warning ya buat kita ya para penegak hukum ya. Jangan sampai ya negara kita masuk ke dalam jenis konstitusi ini ya. Kemudian bagaimana cara merubah konstitusi? Ini intinya ada dua ya, nanti teman-teman bisa lihat. Pertama ya, yaitu dengan cara ya melalui suatu lembaga khusus ya di Indonesia misalnya dengan MPR ya, atau dulu kita kenal yang namanya konstituante ya. Kemudian ada yang namanya dengan cara yang disebut inkonstitusional ya. Jadi ada juga merubah konstitusi dengan cara di luar konstitusi yang disebut dengan inkonstitusional, yaitu dengan cara coup ya, coup d'etat, revolusi ya. Ini adalah proses politik ya. Dalam hal ini kalau sudah terjadi coup ya, revolusi seperti ini, maka akan terjadi perubahan total ya, perubahan total dari suatu konstitusi ya, tidak lagi berbeda dengan amandemen ya atau perubahan konstitusi secara normal. Kemudian konstitusi dalam keadaan darurat, nah ini nanti teman-teman bisa dalami di dalam hukum tata usaha negara atau HTN ya, hukum tata ini ya, hukum tata usaha negara HTN. Bagaimana kondisi darurat ya sehingga suatu konstitusi tidak diperlakukan atau tidak diberlakukan ya, atau hanya diberlakukan sebagian, yaitu dalam kondisi darurat. Ini tidak kita bahas di sini, tapi yang penting di sini teman-teman ada tahu ya bahwa memang ada suatu kondisi ya di mana ya konstitusi dalam keadaan darurat. Misalnya di Indonesia misalnya pernah terjadi ya yang namanya dekret ya, dekret presiden ya kan, 5 Juli ya, 5 Juli 1959, di mana dekret presiden yang dalam ya tata usaha negara ya, hukum tata usaha negara sebenarnya tidak dikenal hierarkinya, tapi dapat ya mengeluarkan suatu putusan, sebenarnya putusan yang bersifat politik ini ya, yaitu misalnya memberlakukan undang-undang ya, memberlakukan undang-undang 1945 ya kan, membubarkan ya konstituante ya kan, karena tidak, pada konstituante ini kan dipilih oleh rakyat ya melalui pemilihan umum ya, tapi kemudian dibubarkan oleh presiden ya, karena memang pada saat itu ya kondisi darurat gitu ya, konstituante tidak berhasil ya menelurkan ya, sebuah hukum dasar konstitusi ya, sedangkan negara tentunya sangat ya membutuhkan ya, sehingga akhirnya memang secara politis ya dekret ini dapat dianggap sebagai kondisi berlakunya konstitusi dalam keadaan darurat ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian alat-alat perlengkapan negara ini teman-teman bisa baca di sini. Artinya ya ini sangat terkait nanti dengan fungsi negara. Alat-alat kelengkapan negara semuanya harus bersumber dari fungsi ya. Karena negara ini dikatakan sebagai organisasi jabatan ya, atau amten organisasi. Di sini teman-teman harus pahami minimal ada 3 teori yang harus kita ingat, yaitu pertama teori Dwi Praja ya atau dikotomi, dan teori trias politika. Nanti ada lagi variasinya yaitu teori catur praja ya, teori catur praja, yaitu fungsi-fungsi negara dibagi menjadi 3 kalau di trias politika ya, yaitu eksekutif ya, legislatif dan yudikatif ya. Kalau Dwi Praja dibagi menjadi 2 yaitu policy making dan policy executing. Kalau catur praja nanti kita lihat dibagi menjadi 4 ya. Kita lihat di sini ya. Nah, kemudian sejarah perlengkapan negara yang pertama kali di abad ke-16 ya, membagi fungsi-fungsi negara dan alat-alat kelengkapan negara menjadi 5 di sini ya, 5 fungsi, 4 ya. Fungsi defensi, fungsi finansi, fungsi justisi, dan fungsi polisi ya, policy ya. Jadi polisi masuk di dalam fungsi sini ya, polisi yaitu melaksanakan kegiatan Kamtipmas ya, defensi tentunya pertahanan, finansi masalah keuangan ya, pajak ya, bea cukai ya, Kementerian Keuangan, perbendaharaan ya, kekayaan negara ya, justisi masalah hukum ya, ini juga polisi bisa masuk ke sini ya, hukum ini tentunya Mahkamah Agung ya, peradilan ya, jaksa, polisi ya, penegak hukum juga masuk ke dalam fungsi justisi ya, atau fungsi polisi dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian
permasalahannya di sini ya dari segi hukum yang akan menjadi permasalahan nanti adalah bagaimana bentuknya, susunan dan tugas, kewajiban serta wewenangnya ya. Nah, mengapa dia menjadi bermasalah ya? Karena di sini kita lihat mengenai perwakilan dulu ya. Perwakilan ini adalah masalah apa namanya demokrasi ya. Jadi nanti kita lihat ada demokrasi langsung dan ada ide demokrasi perwakilan atau kedaulatan rakyat dengan menggunakan sistem perwakilan ya, di mana di sini menggunakan ya teori trias politika dan lain-lain. Ini dikembangkan oleh Rousseau ya, dikembangkan oleh Rousseau. Nah, kaitannya dengan perwakilan nanti teman-teman pahami ya bagaimana perwakilan ini secara ilmu negara ya, masalah perwakilan ya, perwakilan politis ini didasarkan kepada golongan politik yang ada di masyarakat. Ini secara konsep teori ilmu negara. Maksudnya apa? Ya, perwakilan politis atau perwakilan fungsional ya. Di sini idenya adalah perwakilan fungsional. Maksudnya apa? Maksudnya di sini ya pada zaman modern ini ya pembentukan lembaga perwakilan ya mempersyaratkan adanya golongan politik ya atau fungsional yang ada dalam masyarakat. Jadi maksudnya perwakilan itu ya benar-benar harus secara real ya, baik itu politis maupun fungsional ya, yaitu menggambarkan keterwakilan dari fungsi-fungsi ataupun unsur-unsur golongan-golongan yang ada di masyarakat ya. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah sistem perwakilan kita sekarang ini sudah memenuhi ya segi teoritis yang ada di dalam ilmu negara ini ya. Berikutnya terakhir fungsi negara, ini masih kaitannya dengan alat-alat kelengkapan negara ya teman-teman. Jadi masalah fungsi negara ini tadi sudah sempat kita bahas, ada 3 teori minimal ya. Trias politika, catur praja dan dwi praja. Ya, ini pembagian-pembagian bidang-bidang ataupun fungsi-fungsi yang ada di dalam negara ya. Nah, di sini apa teman-teman yang harus menjadi pijakan ataupun kata kuncinya ya dalam ilmu negara? Di sini dikatakan bahwa ya pertama dari teori dikotomi misalnya ya. Di sini ada 2 jenis ya fungsi negara. Yang pertama adalah fungsi ya stat will ya atau kebijakan negara ya yang akan menentukan pola-pola pelaksanaannya ya. Nah, pola pelaksanaannya ini nanti dijabarkan dalam bentuk trias politika ataupun catur praja. Nah, itu ya maksudnya ya. Nah, di zaman modern ini, permasalahan di zaman modern ya, di era kekinian ini yang perlu diingat ya, telah ditinggalkan prinsip lama ya dalam masalah fungsi negara ini, yaitu suatu fungsi hanya didukung oleh satu lembaga. Nah, ini prinsip lama ya teman-teman ya. Satu fungsi hanya didukung oleh satu lembaga, itu prinsip lama ya. Sekarang ya, dan juga dapat kita lihat contohnya di Indonesia, satu lembaga misalnya lembaga yudikatif itu tidak hanya didukung oleh satu fungsi, misalnya fungsi yudikatif ya, tidak hanya didukung oleh satu badan saja, satu lembaga, misalnya Mahkamah Agung ya. Kita lihat fungsi yudikatif ya, atau fungsi yudikatif ini kan fungsi kehakiman ya, atau fungsi penyelesaian sengketa ya, atau fungsi pemberian keadilan ya, pemberian keadilan ya dalam hal hukum ya, fungsi yudikatif misalnya yudikatif ya, yudikatif ya. Nah, yudikatif ini kan ya selain dia Mahkamah Agung memang nanti akan bermuara semua kasus di Mahkamah Agung, kita lihat sebelum ke Mahkamah Agung dia kan ya juga melalui misalnya ya melalui polisi ya sebagai ya penyidik ya dalam kasus pidana, atau melalui jaksa ya sebagai penuntut. Sedangkan kita tahu polisi dan jaksa ya sebenarnya secara hierarki ya, secara struktur ya masih ya di bawah eksekutif ya, artinya masih di bawah presiden ya. Nah, di sini kita lihat bahwa memang ya walaupun fungsi yudikatif ini secara teori ya dilaksanakan oleh peradilan yang independen, tetapi tidak berdiri sendiri ya, karena harus didukung ya oleh eksekutif, dalam hal ini polisi ya, jaksa ya kan. Ya, bahkan juga ada lembaga lagi sekarang ya independen ya, KPK ya, bisa juga nanti lembaga-lembaga lain ya, Komnas HAM ya, itu semua masih ya di dalam koridor di dalam pelaksanaan fungsi
yudikatif, ya kan? Masih di dalam pelaksanaan fungsi yudikatif. Nah, kita lihat juga misalnya fungsi legislatif ya, legislatif ya. Fungsi legislatif juga begitu, ya kan? Pembentukan peraturan undang-undangan tidak hanya dilaksanakan oleh DPR ya, tapi juga pemerintah ya, dalam hal ini presiden, ya kan? Nah, melaksanakan membuat undang-undang bersama-sama, ya kan? Nah, nanti sudah undang-undang ini terbit, peraturan pelaksanaannya juga dibuat oleh pemerintah ya, dalam hal ini ya, pemerintah ya kan, pemerintah pusat ya, ataupun ya menteri ya kan, menteri-menteri ya, termasuk juga ya bahkan sampai ke dirjen ya, lembaga-lembaga itu semua membuat peraturan perundangan. Artinya memang unsur legislatif, yudikatif ini sudah tidak lagi berdiri ataupun dijalankan oleh satu lembaga, tapi multi lembaga. Nah, di sini yang menjadi permasalahan ya, nanti bisa menimbulkan yang namanya tumpang tindih ya. Nah, kata kunci yang harus menjadi solusi atas permasalahan tumpang tindih ya, inharmonisasi ya, ketegangan ya, sengketa kewenangan ya. Nah, di sini harus ada yang namanya koordinasi ya. Jadi tidak boleh ego sektoral ya, tidak boleh menang-menangan gitu ya, karena semua masing-masing lembaga ya, baik polisi, jaksa, KPK ya, Mahkamah Agung ya, DPR, presiden, semua ya, kementerian, lembaga dalam rangka menjalankan fungsi negara. Jadi masing-masing harus senantiasa berkoordinasi ya, sama-sama saling menghormati, dan juga tidak boleh terjadi ego sektoral yang hal itu tentunya akan ya bertolak belakang dengan tujuan negara. Itu teman-teman ya, itu yang saya ingin sampaikan. Bagian-bagian negara, saya kira nanti ini masalah bagian negara sini, masalah pembagian negara ya. Jadi harus teman-teman pahami yang namanya rasio gubernandi ya, yaitu bagaimana suatu negara biar lebih efisien ya, maka kekuasaannya harus dibagi. Nah, di sini ada dua jenis cara pembagian, yaitu dengan nama sendi keahlian dan sendi kewilayahan. Sendi keahlian ini membagi urusan-urusan negara ya ke dalam departemen-departemen pemerintahan, misalnya Kementerian Keuangan, kemudian membentuk unsur-unsur vertikal di daerah sebagai perwakilan ya dari pemerintah pusat. Nah, dari segi kewilayahan ini membagi pemerintah ke dalam dekonsentrasi dan desentralisasi. Ya, ini saya cepat aja ya, karena sudah ada di YouTube ya, teman-teman bisa nonton di YouTube. Nah, dekonsentrasi ini maksudnya adalah pembagian wilayah negara di mana ya daerah itu kewenangannya atas nama pemerintah pusat ya. Kewenangannya masih atas nama pemerintah pusat. Daerah atau bagian dari negara semacam ini dinamakan daerah administrasi. Ini dulu kita mengenal sistem ini dulu ya, sebelum era otonomi daerah. Nah, sekarang sudah otonomi daerah, kita mengenal yang namanya desentralisasi ya, di mana masing-masing daerah ya menyelenggarakan kewenangan sendiri ya, sedangkan pemerintah pusat juga dalam batas-batas atau bidang-bidang tertentu yang diatur dalam undang-undang memiliki kewenangan di daerah. Maka daerah semacam ini disebut sebagai daerah otonomi ya, sebagaimana yang sekarang kita jalankan. Ide desentralisasi politik ini juga diterapkan ke bidang lain ya, seperti desaran, nanti macam-macam yang didesentralisasi, ada yang fungsionalnya, kulturalnya, teknisnya, dan desentralisasi kolaboratif. Ini teman-teman nanti bisa pelajari lebih dalam lagi di ilmu hukum tata negara HTN ya. Baik, saya kira itu ya, sudah selesai ini, sudah habis slide-nya. Nanti akan saya bagikan slide-nya, PowerPoint-nya kepada teman-teman sekalian. Juga akan saya bagi share link YouTube-nya buat teman-teman yang belum bisa hadir ya, bisa menyimak lagi ya, karena ini sebagian besar para ya teman-teman ini sedang bertugas ya, tapi ya tidak apa-apa ya. Yang penting tetap semangat ya dalam kuliah, karena ini ilmu yang sangat penting sekali. Ilmu negara ini ya sangat terkait sekali dengan bidang pekerjaan kita semua ya, di dalam kita menjalankan tugas-tugas negara. Baik, saya kira itu ya teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya, karena ini sudah jam 5 selesai ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada nggak apa-apa ya. Nanti bisa di kolom chat YouTube aja ya. Nanti dilihat YouTube-nya, nanti saya share ke Mbak Adel. Nanti Mbak Adel nge-share ke teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang ilmu negara ataupun
hal-hal lain terkait dengan hukum, silakan teman-teman komen di YouTube saya ya. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan ya. Terima kasih. Silahkan teman-teman yang ingin. Siap, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silahkan yang mau live. Ini sudah saya catat nih yang hadir 16 orang ya. Nggak apa-apa. Ya, sama-sama. Silahkan yang mau live.